Hai, assalamualaikum. Terima kasih banyak teman-teman sudah mampir di channel aku lagi. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat dan selalu lancar rezekinya ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini aku pengen share pengalaman aku menggunakan food steamer Idealife ini. Seperti yang teman-teman lihat, bentuknya sangat cantik, estetik ya. Dan kapasitasnya juga cukup besar. Ada 3 layer, di setiap layernya itu kapasitasnya 4 liter. Jadi ini kapasitasnya 12 liter teman-teman. Untuk penggunaannya sendiri ini cocok banget digunakan sehari-hari untuk acara keluarga. Kalau ada acara besar juga kita bisa masak lebih banyak dalam sekali waktu ya. Jadi hemat energi dan hemat waktu juga. Terus kalau teman-teman punya usaha juga seperti dimsum, siomay dan lain-lain yang dikukus-kukus, ini sangat-sangat membantu teman-teman karena kapasitasnya juga cukup besar ya. Alat ini juga canggih, udah ada petunjuk menu plus waktu yang dibutuhkan untuk memasak menu-menu tersebut, dan bisa juga disinfeksi alat-alat makan ya. Kalau kita punya bayi bisa mensterilkan alat-alat makan, botol susu gitu ya. Terus keunggulannya ini kita leluasa banget untuk bisa masak apapun di sini, untuk mensterilkan alat apapun di sini karena kapasitasnya yang besar. Dan kita juga bisa memakai hanya 1 layer aja, 2 layer atau bahkan sekaligus 3 layer semuanya ya, tergantung kebutuhan kita. Variasi makanan yang bisa kita masak di sini banyak banget teman-teman, apalagi kalau kita pengen lebih sehat ya, karena semuanya bisa dikukus kayak daging-daging, daging ikan, daging ayam, daging sapi, termasuk seafood bisa dikukus di sini. Terus untuk biji-bijian juga, biji beras bisa jadi nasi di sini. Aku nanti akan demokan gimana aku bikin nasi dan bagus banget pulen ya teman-teman di sini ya. Terus cake juga, kue-kue, apalagi ya roti-rotian seperti bapau, dimsum, siomay, udah pasti ya seperti itu. Terus sayur-sayuran juga bisa banget dikukus di sini, apapun bisa dikukus di sini teman-teman. Terus kenapa penting untuk ada food steamer ini di rumah? Karena bisa memasak lebih praktis, kita juga bisa menghangatkan makanan ya, dan tidak usah khawatir akan kegosongan karena ini ada timer off secara otomatis. Jadi kita bisa setting untuk waktunya dan akan mati secara otomatis. Dengan adanya fitur timer off secara otomatis ini, pada saat kita memasak bisa ditinggal-tinggal ya, mengerjakan pekerjaan lain dan itu yang kita mau. Terus air kukusan tidak akan menetes ke makanan pada saat kita kukus, jadi kita tidak perlu serbet-serbet ya, karena dia akan menempel di food steamernya. Dan itulah kelebihan food steamer dibandingkan pengukus biasa ya. Terus kita bisa mengukus berbagai jenis masakan, dicampur seperti ini boleh ya di setiap layernya. Karena desainnya yang elegan dan transparan seperti ini, kita bisa melihat makanan yang kita masak dan bisa disajikan dalam bentuk seperti ini. Lihat deh, desain penutupnya juga cantik banget ya. Kita bisa sajikan di meja makan seperti ini dalam kondisi yang sangat-sangat bagus kalau ada acara sama teman atau acara keluarga. Nah, karena suka banyak yang tanya gimana cara ngebeli produk ini, untuk link pembeliannya aku udah taruh di bawah judul video ini atau di deskripsi video ini. Teman-teman klik aja di sana ya. Terus ada bonus penjepit seperti ini terbuat dari bahan stainless kokoh. Kalau kita beli juga harganya lumayan teman-teman ya. Nah, seperti yang udah aku bilang tadi, kalau kita bisa menghangatkan makanan di sini, bisa taruh aja mangkok yang tahan panas ya. Ini aku akan menghangatkan nasi uduk tadi pagi biar tidak mubazir. Nah, langsung aja ditutup. Tidak usah khawatir, air kukusan tidak akan menetes ke makanan. Jadi tinggal langsung aja ditutup seperti ini dan dinyalakan ya teman-teman. Sekitar 10 menit udah cukup. Dan tentu saja ini cocok banget untuk teman-teman yang lagi ngekos atau hidup di apartemen sekalipun ya. Karena ini praktis banget kalau mau ngukus-ngukus atau menghangatkan makanan sekalipun, tinggal pakai aja food steamer seperti ini. Untuk pemakaiannya gampang banget, tinggal dimasukkan aja air ke dalam water tank seperti ini dan udah ada level maksimumnya ya. Jadi untuk pengisian airnya sesuaikan aja dengan jumlah kukusan kita. Kalau tidak banyak ya airnya juga tinggal disesuaikan aja. Dan aku pengen nunjukin ini kurang dari 2 menit sudah mendidih seperti ini. Jadi kecepatan kerjanya bagus banget ya teman-teman. Dan keunggulan dari food steamer ini, uap berasal dari air yang mendidih secara terpusat seperti ini, nanti akan didorong ke atas. Kalau dari sentral seperti ini akan lebih kuat mendorong uapnya. Dia akan didorong uapnya ke seluruh permukaan food steamer dari bawah sampai ke atas.
Pada saat pertama kali pemakaian, food steamer ini dicuci dulu seluruh kontainernya, terus disterilkan selama 10 menit ya, dalam kondisi kosong. Nah, sekarang aku lagi bikin dimsum, teman-teman. Nanti dimsumnya akan dikukus di food steamernya dalam kondisi banyak, jadi ini aku bikinnya banyak banget ya. Nah, si kulit dimsumnya biar nanti lembut setelah dikukus, diolesin dulu minyak secara merata di seluruh permukaannya ya. Terus dibalik seperti ini ya. Jadi nanti yang diisi dimsumnya itu yang tidak diolesi minyak. Nah, ini salah satu tips dari aku gimana dimsum aku bisa lembut walaupun sudah dikukus. Jadi selain tadi diolesi minyak permukaan bagian luarnya, terus dimasukin si adonannya ini ya. Adonan harus bisa menutupi sisi-sisi dari kulit dimsumnya. Nah, ini setelah dibentuk seperti bunga, dicubit-cubit bagian pinggirannya, terus dijepit bagian atasnya teman-teman ya. Kalau adonannya dirasa kurang, ditambah lagi sampai munjung ke bagian atas, menutupi sisi-sisi dari kulit dimsumnya seperti ini ya. Nah, ini diratakan, terus dirapihkan seperti ini teman-teman, dan ini rapih ya, seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, adonannya ini menutupi sisi-sisi dari kulit dimsumnya seperti ini. Nah, buat teman-teman yang nanya resep dari dimsum ini udah aku share di video sebelumnya, nanti link videonya aku taruh di deskripsi video ini ya, teman-teman klik aja di sana. Di sana udah aku kasih resep lengkapnya dan tips-tipsnya juga ya. Sekarang aku kasih topping wortel yang udah diparut-parut kecil, terus nanti akan aku steamer. Sekali ngukus dimsumnya ini bisa banyak teman-teman, ini aku ngukusnya sebanyak 53 ya. Buat yang punya usaha masih pemula ini cocok juga karena bisa muat banyak, sekali ngukus itu muatnya banyak ya. Dan seperti yang udah aku bilang tadi, kalau kita bisa mengukus sekaligus dengan makanan lain ya, atau cuman dimsumnya aja seperti ini. Terus kalau makanan yang berbeda dikukus secara bersamaan, bau dan rasanya itu tidak akan bercampur. Inilah keunggulan dari food steamer ini teman-teman ya. Jadi pengalaman aku ketika mengukus nasi plus terasi itu kan baunya nyengat banget ya, tapi rasa dan bau terasi itu tidak tercampur ke dalam nasi. Dan ini aku buktiin ya, mengukus nasi plus terasi selama 10 menit. Setelah 10 menit aku buka dan terasinya ini aku jauhkan, dan aku mau mengecek nasinya teman-teman. Dan sekarang aku cium nasinya, ini benar-benar tidak ada sama sekali bau terasi ya teman-teman, ini murni bau nasi. Lanjut nih teman-teman, aku akan packing dimsumnya. Kalau dimsumnya udah dingin bisa di packing. Dan karena aku beli plastik yang rolan, di kedua sisinya itu masih terbuka, aku mau seal dulu ya di satu sisinya. Ini di seal teman-teman ya. Ini proses ngesilnya cepet banget teman-teman, dan ini udah selesai ya seperti ini. Terus nanti akan diaktifkan untuk mode vacuum sealernya ya, setelah aku masukkan dimsumnya ke dalam seperti ini, dan ini di vacuum sealer. Dan untuk proses vacuum sealernya juga cepat ya, karena sedotannya juga kuat. Untuk vacuum sealernya juga sama, produknya Idealype teman-teman. Untuk teman-teman yang tanya, link pembeliannya udah aku taruh di bawah judul video ini ya. Untuk semua alat-alat yang aku gunakan, teman-teman cek aja link pembeliannya di bawah judul video ini ya. Nah, sekarang aku akan masak nasi. Berasnya sudah dicuci ya. Untuk airnya sendiri, takaran air seperti masak nasi di Magicom ya, sesuai selera teman-teman aja. Biasanya untuk takaran yang tepat, nasinya 1 bagian dan airnya 2 bagian gitu, 1:2 ya. Jadi teman-teman, dari pengalaman aku pakai food steamer ini bagus banget ya. Kita bisa mengukus dalam bentuk biji-bijian seperti biji beras ini, bisa dijadikan nasi gitu. Dan berhasil sampai bulan, sampai jadi nasi seperti biasa. Nah, ini setelah 20 menit aku lihat dulu kondisi nasinya ya. Nah, setelah 20 menitan ternyata nasinya ini belum tanak teman-teman, ini udah hampir matang ya. Jadi nanti aku akan kukus lagi kurang lebih 5-10 menitan gitu. Jadi untuk memasak nasi putih ini kita perlu waktu 25-30 menitan. Untuk memasak nasi merah perlu waktu 30 menit sampai 40 menit teman-teman ya. Karena lebih keras kan nasi merah itu. Dan kita bisa variasiin nasi ini, ternyata bisa bikin nasi kuning, nasi uduk, nasi ketan di food steamer seperti ini teman-teman ya. Dan alhamdulillah ini nasinya udah pulen teman-teman, enak banget. Seperti nasi yang dikukus ya, seperti nasi yang diaronin gitu.
Dan aku juga nyoba bikin bolu kukus teman-teman ya, dan alhamdulillah berhasil. Ini tidak perlu serbet-serbetan, tinggal ditutup aja seperti ini. Kita tidak khawatir air kukusan menetes ke dalam makanan ya. Terus kalau teman-teman tanya kelemahan dari food steamer ini apa, kita tidak bisa melihat air yang ada di water tanknya karena kan tidak transparan ya. Tapi kita bisa memperkirakan kok waktu yang dibutuhkan untuk mengukus setiap jenis makanannya. Jadi kita cek aja apakah airnya masih ada atau sudah habis. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton video aku sampai selesai ya. Semoga bisa bermanfaat. Pokoknya untuk setiap produk yang aku pakai, link pembeliannya udah ditulis di bawah judul video ini atau di deskripsi video ini. Teman-teman tinggal cek aja di sana dan langsung klik aja di sana ya. Terima kasih, semoga teman-teman selalu lancar rezekinya, sehat selalu ya. Assalamualaikum.